Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan bencana gempa dan longsor di Cianjur, kami telah terhubung dengan Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto. Selamat petang Pak Suharyanto, Reinhard Sirait Pak di studio. Selamat petang Mas Reinhard. Baik. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Pak Suharyanto. Saya ingin mulai dulu dari yang pertama. Tadi masih adanya korban gempa yang dalam keadaan terbatas Pak. Tenda pengungsiannya, bahkan bantuannya belum terdistribusi dengan baik. Bagaimana proses pemberian bantuan terhadap korban gempa di hari kelima ini Pak? Terima kasih. Tadi data-data dari iNews langsung kami catat. Segera kami tindak lanjuti. Memang ini hari kelima nih sebetulnya sistem pendistribusian bantuan ini sudah lebih baik Mas, karena yang bergerak itu unsur pemerintah daerah dibantu unsur TNI, Polri, dan relawan. Setiap hari para kepala desa ini mengirimkan kebutuhan logistik hariannya ke kecamatan. Selanjutnya camat segera mengambil ke posko Kabupaten Cianjur. Di Kabupaten Cianjur ini logistiknya numpuk banyak gitu. Kemudian didistribusikan lewat kepala desa. Nanti kepala desa membagi ke titik-titik pengungsian, dibantu RT, RW, Babinsa, dan Babin Kaptipmas. Di samping itu juga kita kerahkan relawan-relawan untuk membantu pendistribusiannya sampai titik-titik terkecil. Dan untuk memastikan semua itu berjalan sebagaimana mestinya, kami juga punya tim untuk mengawasi jaring-jaring tersebut dibagi sektor begitu. Nah, tentu saja ini mungkin masih ada yang tertinggal. Sebagai informasi, per sore ini titik pengungsian itu ada 110 titik, baik yang pengungsian terpusat maupun yang kecil-kecil. Nah, sebaiknya memang kita himbau yang jauh-jauh yang terpencil ini segera bergeser saja menuju tempat-tempat pengungsian yang ada di kecamatannya masing-masing atau di desa-desa masing-masing. Tetapi kadang-kadang ini masyarakat ini tidak mau meninggalkan rumahnya. Ini berlindung dengan sarana seadanya yang seperti diberitakan iNews tadi. Tapi ini pun tidak akan kita diamkan, tetap dalam proses tenda-tenda terpal dengan karpet tipisnya itu lambat laun akan kita ganti. Ini butuh waktu. Mas tanya kepada para wartawan yang ada di sasaran ini, termasuk iNews, setiap hari hujan, jadi kita pendistribusiannya pagi sampai jam 11 atau jam 12 siang lah. Dengan titik yang banyak ini memang butuh waktu. Baik Pak Suharyanto, maaf saya potong. Pastikan nanti ke depan ini akan bisa lebih baik ya, lagi. Pak, maaf saya potong Pak Suharyanto, tadi ada katakan ada 110 titik pengungsian yang cukup banyak arti jumlahnya. Bagaimana mengantisipasi agar keluarga korban gempa ini bisa meninggalkan tempat yang berbahaya dan lebih berpindah ke tempat pengungsian yang lebih baik yang mungkin sudah disiapkan? Apa yang dilakukan oleh tim Pak? Ya, makanya ini yang paham terkait dengan kondisi wilayahnya kan aparat desa itu, Mas Reinhard. Kepala desa, Babinsa, Babin Kaptipmas, dibantu relawan, BNPB, BPBD, bergerak di masing-masing desa, menghimbau pada masyarakat ini sudahlah, untuk keamanan lebih baik pindah ke tempat-tempat pengungsian yang sudah ditetapkan. Tapi seandainya tetap memaksa, ya tugas kita untuk meningkatkan sarana prasarana dan fasilitasnya ini. Ini pasti kami akan atasi itu. Memang butuh waktu lambat laun karena banyaknya itu. Baik, dan saya yakin 110 titik ini akan bertambah terus. Ini baru pekerjaan sampai hari ini, memverifikasi, mengumpulkan data, baru ketemu itu. Baik Pak Suharyanto, tentu kita berharap ada prioritas juga terhadap para pengungsi yang mungkin sekarang belum mendapatkan bantuan. Pak, di luar soal korban yang saat ini ada di pengungsian, hari ini kita tahu pencarian korban dihentikan. Apa kendalanya Pak? Tadi jam 16.00 dihentikan karena hujan deras. Tetapi mulainya lebih awal.
kan kita paham dengan kondisi hujan berarti awal pencariannya dipercepat. Tadi mungkin udah wawancara dengan Kabasarnas, 5:30 sudah mulai, dan hari ini sudah bisa menemukan 17 jenazah. Saya kira juga kerja keras yang perlu diapresiasi gitu. Karena ini sifatnya masih manual, nyarinya pakai tenaga manusia, alat-alat berat belum bisa digunakan karena memang hujan terus, tanahnya labil, khawatir justru membahayakan kepada operator alat berat itu. Baik. Jadi ya tentu saja kita akan berusaha sekuat tenaga. Ini yang masih ada yang 24 orang yang hilang ini, mudah-mudahan bisa segera kita temukan. Baik, terima kasih. Demikian. Pak Suharyanto, harapannya demikian. Mudah-mudahan semua tim bisa bekerja lebih baik lagi besok dan distribusi bantuan jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Suharyanto, Kepala BNPB sudah bergabung di iNewsroom hari ini. Pemirsa, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menggelontorkan dana sebesar 2 miliar lebih untuk membantu para korban bencana gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan logistik. Saat ini sudah ada 16 dapur umum yang didirikan di sejumlah lokasi bencana dengan menerjunkan staf Kementerian Sosial untuk memantau kebutuhan logistik. Mensos Tri Risma hari ini menyebut saat ini pihaknya telah menggelontorkan dana hingga mencapai 2 miliar rupiah lebih. 13 balai sentra yang kita dorong mereka ke sana, mereka memandani di dapur-dapur umum. Nah, berikutnya kurang lebih sampai dengan hari ini kurang lebih kita sudah mengeluarkan 20 miliar sekian. Nah, kemudian berikutnya kita masih terus membentuk memasang tenda dan membentuk dapur umum karena kita rata-rata sehari itu ada memberikan bantuan permakanan 27.000 sekian, 27.890 porsi rata-rata kita membuat. Nah, kita masih membuat dapur-dapur umum baru yang hari ini tadi masih gerak.